Ya, saudara, saya senang pagi ini ketemu lagi, walaupun pagi ini tentu ada yang mungkin ya lagi berlibur, ya, tapi kita tetap semangat ya. Nah, saudara-saudara, kita mau sama-sama ya lanjutkan lagi apa yang kita pelajari tentang bagaimana ya kita mencapai visi kerajaan Allah. Ya, ketika kita hidup dalam kerajaan Allah sebagai muridnya, saudara, Tuhan mempunyai visi buat kita. Visi itu apa, saudara? Visi itu adalah Tuhan mau kita jadi apa. Itulah visi. Tuhan mau kita jadi apa, atau jadi seperti apa. Itulah visi. Nah, apa visi Tuhan buat saudara? Ya, mari kita lihat, kita ingat lagi, saudaraku. Next, visi Tuhan buat kita adalah Dia mau kita menjadi komunitas kerajaan Allah. Ya, komunitas kerajaan Allah. Jadi nggak hidup sendiri, tapi dalam komunitas. Ya, itu yang Tuhan mau capai. Jadi itu dulu visi yang paling penting dalam hidup kita, saudara. Ya, jangan Tuhan mau saya kaya, Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya begitu. Enggak, yang Tuhan mau bangun komunitas. Ya, bukan cuma sekedar kita, bukan. Komunitas kerajaan Allah. Ya, nah itulah yang kita sebut komunitas terang dan garam. Nah, saya ulangi singkat aja, apa itu komunitas terang dan garam? Komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa Kristus. Kenapa? Ya, karena terang itu, nah kita udah belajar tentang terang ya. Kalau kita, saudara, hidup dalam terang itu hidup dalam kebenaran, ya. Nah, salah satu artinya hidup dalam kejujuran, aletheia, ya, jujur. Jadi hidup dalam terang itu jujur, saudara, terbuka. Ya, kalau ada dosa dia ngaku. Ya, kalau ada dosa dia, saudaraku, akui dengan Tuhan. Dan juga beberapa dosa kita perlu akui dengan sesama kita. Nah, ketika kita hidup dalam terang, apa yang terjadi, saudara? Kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Terjadi komunitas. Ya, terjadi komunitas. Makanya kalau nggak ada keterbukaan, kompak saudara, komsel saudara, nggak akan jadi komunitas. Ya, kemudian komunitas yang bagaimana? Maka darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa ya dan kejahatan. Wow, berarti kita makin dikuduskan, makin terbuka, makin dikuduskan, makin disucikan, makin apa, saudara? Serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, itu dia, saudara. Terjadi transformasi. Nah, garam juga sama, saudara. Garam yang asin itu bicara tentang murid yang sejati. Kalau kita murid sejati, kita pemagangnya Yesus yang sejati, kita pasti makin berubah serupa dengan Yesus. Karena pemagang itu selalu ikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Nah, ini dia, saudara. Ini yang Tuhan mau kita menjadi. Ya. Kemudian yang kedua, komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan. Ya, dan transformasi bagi sekitarnya. Wow, kenapa, saudara? Karena terang itu memberi kita terang hidup. Terang hidup itulah solusi kehidupan. Ya, kita tahu bagaimana cara hidup yang benar. Ya, pria yang benar itu bagaimana? Wanita yang benar itu gimana? Orang tua yang benar itu gimana? Nah, kita dapatnya di komunitas ini dan kita akan menunjuk solusi kehidupan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga bangsa-bangsa datang berduyun-duyun mencari terang yang terbit atasmu. Ya, saudara. Kemudian apalagi, saudara? Wow, kita kayak garam. Garam itu apa, saudara? Bisa mengubah kotoran jadi pupuk. Wah, kan keren, saudara. Ya, kalau nanti orang gabung ke kita, ke komunitas kita, sampah masyarakat diubah jadi pupuk. Wah, orang yang tak berguna, moyong, dirubah oleh Tuhan menjadi orang yang sangat berguna. Ya, itulah kuasa garam, saudara. Nah, yang ketiga,
Komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Ya, garam itu kan itu, saudara. Garam itu buat alat peperangan. Masih ingat? Dia diutus untuk ditabur di atas tanah supaya tanah itu mati, tidak berproduksi, sehingga musuhnya kalah, saudaraku. Garam itu kutuk buat musuhnya. Ya, nah itu, saudara, kita garam dari kerajaan sorga. Kita diutus, ditabur di atas kerajaan kegelapan, supaya kerajaan kegelapan hancur, supaya kerajaan kegelapan tidak produktif, supaya kerajaan kegelapan, saudaraku, hancur, kerajaan kegelapan tidak produktif, dan mereka, saudaraku, akhirnya ya mereka, ya saudaraku, dihancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan, dan sehingga, saudara, ya orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan, dan mereka melihat terang Injil itu, dan mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan demikian kerajaan Allah makin diperluas. Nah, inilah, saudaraku, komunitas terang dan garam itu. Ya. Nah, ini apa kalau di Aba Love Industry, saudara? Inilah visi bersama kita. Coba, masih hafal nggak, saudara? Visi bersama kita. Komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa, serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Nah ini, saudara, ini visi kita. Cuman ini bahasanya Yesus. Ya, kalau visi yang tertulis di Aba Love itu bahasanya kita. Nggak apa-apa, intinya sama, saudara. Nah, ini yang kita harus punya visi, saudara. Ya, kalau kita nggak punya visi ini, ingat, orang yang paling gagal dalam hidup ini adalah orang yang tidak punya visi. Kalau dia punya visi, saudara, dia melihat, dan apa yang dia lihat akan terwujud nanti. Next, masih ingat, saudara? Walt Disney udah lihat dulu sebelumnya. Ya, seperti apa nanti jadinya Disneyland. Dia udah lihat dulu. Dia udah mimpikan itu, saudara. Maka satu saat jadi itu, saudara. Karena ya perwujudan visi itu dimulai dari memiliki visi. Melihat dulu. Saudara sudah melihat komunitas kerajaan itu? Lihat, makanya. Tuhan mau kasih saudara lihat nanti. Wah, seperti apa. Mimpikan itu. Ngomongin terus-menerus, saudaraku. Catat itu. Tiap hari renungkan. Istilahnya gini, saudara. Tergila-gila kepada visi itu, saudara. Terus lihat itu. Ya, nah kalau kita udah lihat, nanti satu saat dia akan terwujud, saudara. Padahal Disneyland ini visi yang duniawi, bisa digenapi. Apalagi visi kita, saudaraku, itu visi dari surga. Visi yang alkitabiah. Visi yang, saudaraku, dari Tuhan. Masa nggak digenapi, saudaraku? Asal kita udah lihat, ya kan? Nah, itu paling penting, saudara. Nah, masih ingat, saudara? Next. Ya, apa, saudaraku? Orang yang tidak punya visi adalah orang yang paling gagal, kalah. Ya, kuda Mustang kalah sama siapa, saudara? Kalah sama keledai tua. Kenapa? Karena keledai tua punya visi, saudara. Ya, punya tujuan, punya goal dalam hidupnya. Kalah kudanya walaupun lebih kuat, lebih hebat, ya, tapi kalah sama keledai. Nah, saudara, kalau kita nggak punya visi, hidup kita kalah. Tidak punya visi, kayak si kuda liar ini, saudara. Muter-muter, nggak tahu kemana. Alkitab bilang gini, saudara, karena tidak ada penglihatan, liarlah rakyat. Kalau kompak, saudara, tidak ada tujuannya, saudara, tidak tahu mau kemana, ya, kompak, saudara, pasti gagal. Pasti. Satu hari kelak pasti gagal, saudaraku. Ya, kemudian apalagi, saudara? Sama, Komsel, nggak punya visi. Ya, nggak tahu muter-muter kemana, saudara, ya. Akhirnya banyak masalah, nggak bisa beres karena nggak punya visi. Ya, kalau orang nggak punya visi itu, saudara, dia lihatnya cuma masalahnya, dia lihatnya, saudaraku, problemnya. Nah, akhirnya nggak beres-beres. Problem justru nggak pernah bisa beres kalau dilihatin terus. Kita ubek-ubek dalam problem, nggak akan pernah beres.
Tapi kalau kita punya visi, ya kita ada problem. Tapi problem itu beres. Haleluya. Ya saudara, mari kita punya visi. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana langkah-langkah konkretnya mencapai visi kerajaan Allah itu, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar. Kalau keburu kita belajar 2 langkah, tapi kalau enggak minimal 1 langkah. Next, mari kita lihat. Nah, langkah pertama untuk mencapai visi komunitas kerajaan atau komunitas terang dan garam, saudara harus hidup dalam komunitas sepakat. Nah, supaya bisa hidup dalam komunitas sepakat, mesti tertanam dulu dong. Tertanam di kompak. Nah, ini yang Pak Lukas sudah sampaikan, saudaraku. Tertanam di kompak itu penting sekali, saudara. Itu langkah pertama, saudaraku, untuk kita mau mencapai visi. Kalau kita nggak pernah hidup dalam kompak, saudara, ya kita nggak bisa, saudara. Kompak, aduh ngapain? Apa ini programnya Abelov Industri ya Pak ya? Oh iya, ini programnya Pak Lukas, programnya Pak Tirto atau Pak Iwan atau siapapun, saudara. Ya, mari kita lihat kenapa sih saudara kita mesti ikut kepada kita. Ya, nah kenapa kita mesti ikut kompak? Nah, mari kita lihat saudara. Sebab pertama, alasan pertama, karena kompak adalah komunitas pemuritannya Yesus. Ya, komunitas pemuritannya para rabi zaman itu. Jadi, saudara, kalau nggak ada kompak, saudara, kita nggak efektif menjadi murid Kristus. Nggak efektif, saudara. Karena murid Kristus itu nggak bisa sendirian. Ya, kita nggak ikut Yesus sendirian, saudara. Kita ikut Yesus dalam sebuah komunitas kecil yang disebut kompak. Nah, saudara, mari kita lihat ya ayat ini bilang apa, saudara. Saya dulu berpikir, saudara, Yesus itu mulai gereja dengan 12 murid, betul? Ya, saya pikir begitu. Tapi ternyata waktu saya belajar Alkitab, saudara, ternyata enggak tuh, saudara. Ya, Yesus tidak mulai ya bangun jemaat, saudaraku, dengan 12 orang langsung. Enggak. Kalau saudara baca namanya kronologi Alkitab, apa urutan kejadian dalam Alkitab, ternyata saudara 12 murid itu terjadinya kira-kira hampir 1,5 tahun kira-kira sesudah Yesus mulai pelayanan. Ya, baru dia dapat 12 murid. Jadi Yesus nggak mulai dari 12, saudara. Kita keliru kalau pikir dia mulai dari 12. Nah, dia mulai dari berapa orang? Nah, kita mesti niru cara Yesus. Ya. Nah, kita lihat, saudaraku, dalam Yohanes 1 ayat 37, dikatakan begini, saudara. Ya, nanti saudara baca seluruh kitab 1 Yohanes khususnya ayat 35 ke atas ya. Dibilang gini, kedua murid itu, siapa kedua murid ini, saudara? Ya, kedua muridnya Yohanes Pembaptis. Ya, siapa mereka? Ya, mereka itu adalah Andreas dan Yohanes, saudara. Nah, ini 2 murid. Mereka sudah murid sebelum ikut Yesus, sudah murid, sudah matetes. Murid siapa? Muridnya siapa, saudara? Yohanes Pembaptis. Nah, ingat, Yohanes Pembaptis selalu membuat murid dengan pola 2-3 orang. Ya, 2-3 orang. Karena semua rabi, saudara, zaman itu, termasuk Yesus dipanggil rabi, ya, dia selalu membuat murid itu, ya, melalui kelompok yang bernama, saudaraku, ya, Hafruta. Nanti kita lihat sebentar. Ya, Hafruta. Nah, 2 murid ini, saudara,
ketika mereka, saudaraku, mendengar apa yang dikatakan Yohanes, ya, lihatlah, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia ini. Wow, dua orang ini siapa, saudara? Yohanes dan, ya, saudaraku, Andreas. Mereka langsung pergi mengikut Yesus. Transfer dari hafrutanya Yohanes Pembaptis jadi hafrutanya Yesus, langsung ikut Yesus. Ya. Nah, jadi saudara, ya, kalau kita nggak gabung ke hafruta, nggak gabung ke kompak, saudara, kita tidak bisa efektif jadi murid Kristus. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini pola yang Tuhan Yesus tentukan. Nah, kalau kita hari-hari ini, saudara, pakai cara kita sendiri. Mau jadi murid Yesus, saudara, pakai cara kita. Independen, sendiri-sendiri. Ya, saya udah murid Kristus, betul. Saudara udah murid Kristus. Tapi kalau saudara sendiri, mana bisa saudara bertumbuh sebagai murid independen? Enggak bisa, saudara. Yesus membuat murid itu pakai pola yang namanya hafruta. Ya, pola yang namanya hafruta. Mari kita lihat, saudaraku, pola apa ini. Next. Nah, hafruta, saudara, itu adalah 2-3 orang, ya, pertemanan. Karena hafruta artinya pertemanan, persahabatan. Ya, dalam bahasa aslinya, saudara. Ini dari Aram, pakai CH, hafruta. Orang Indonesia susah sebut hafruta. Ya. Nah, orang Ibrani, ya, orang Yahudi menyebutnya hafruta. Makanya kebanyakan kita orang Indonesia susah sebut hafruta, jadi kita pakai hafruta, pakai bahasa Ibrani aja, saudara, ya. Nah, hafruta itu artinya apa, saudara? Hafruta, ya, itu artinya pertemanan, dari kata hafer. Ya, hafer artinya teman. Nah, di dalam sistem pemuritannya Tuhan Yesus, saudara, ya, itu, ya, adalah sistem pemuritannya orang Yahudi. Ya, mereka ikut rabi itu enggak sendirian, saudara. Selalu 2-3 orang. Nah, kapan dimulainya hafruta ini, saudara? Dari sejak zaman Babilonia. Jadi waktu bangsa Israel dijajah sama penjajah Babilonia, mereka dianiaya, nggak boleh belajar di depan umum, saudara. Mereka harus belajar di kelompok 2-4 orang. Ya, dengar, waktu zamannya Babilonia sampai 4 orang. Jadi 2-4 orang. Nah, contohnya siapa, saudara? Daniel. Daniel itu punya hafruta, saudara. Siapa? Kompaknya dia, saudara? Sadrak, Mesah, Abednego. Waduh, 4 orang ini, saudara, selalu Bible study sama-sama, merenungkan firman sama-sama, diskusi firman, hidup dalam firman Tuhan, saudara. Mereka saling mendoakan, mereka sama-sama, saudaraku, berteman, ya. Mereka tentunya sepakat, ya kan, saudara, karena berteman. Nah, saudara, mereka ini luar biasa. Ya, mereka sanggup bertahan di tengah dunia yang sangat mengerikan waktu itu, saudara. Ya, penjajahan Babilonia itu mengerikan sekali, saudara. Itu negara superpower. Mereka dipaksa, saudaraku, dipaksa segala-galanya, dirubah. Bayangin, saudaraku, mereka dirubah nama-namanya jadi nama dewa. Mereka dirubah budayanya, dirubah makanannya, dirubah bahasanya, saudaraku, dirubah segala-galanya yang di luar. Tapi hati mereka nggak bisa berubah, saudara. Wow, hati mereka tetap setia sama Tuhan. Lalu mereka dipaksa nyembah berhala. Sadrak, Mesah, Abednego tidak mau tunduk. Mereka bilang, kami percaya Allah, kami akan melepaskan kami. Tapi sekalipun tidak, kami percaya kami tidak akan mau menyembah berhala. Wih, marah rajanya. Lempar ke dapur api, saudara. Dipanasin 7 kali. Yang ngelemparin aja mati, saudara. Ketika mereka masuk ke dalam dapur api, kaget orang lihat apa, saudara? Loh, kok ada 4 orang? Siapa yang satunya?
anak manusia. Siapa itu, saudara? Itu adalah penampakan Yesus pada zaman itu, saudara. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Wow, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan sekarang ini. Tuhan hadir, ada di tengah-tengah kita, saudara. Wih, ini dahsyat. Makanya mereka bisa bertahan melewati dapur api, melewati tantangan, pencobaan, kesulitan. Kalau saudara nggak ada di dalam Hafruta, sulit menghadapi tantangan, pencobaan, gagal, jatuh bangun, saudaraku. Mereka kuat karena hidup dalam Hafruta. Nah, kemudian satu kali Daniel disuruh tafsir mimpi. Apa yang Daniel lakukan pertama, saudara? Dia ngapain, saudara? Dia pergi ke Hafrutanya dulu. Didoain, sama-sama berdoa. Jadi Daniel bisa tafsir mimpi bukan karena dia nabi, terus dia nggak perlu apa? Dia nggak perlu, saudaraku, teman. Enggak, dia perlu teman. Nah, kita begitu juga, saudara. Kita perlu teman, Hafruta. Ya, jadi ini, saudaraku, cara pemuritannya Tuhan Yesus. Itu dari zaman Babilonia. Nah, paling populer Hafruta dalam sejarah, nanti saudara bisa baca, itu tahun 20 Masehi. Paling top Hafruta itu. Dari siapa, saudaraku? Dari zamannya Tuhan Yesus tuh 20 Masehi. Tuhan Yesus kira-kira berumur 24 waktu itu, saudara. Ya, tahun 20 Masehi paling top Hafruta itu. Makanya Yesus pakai pola ini karena ini pola dari dia, ya, yang diberikan kepada orang Yahudi. Ya, saudaraku. Nah, juga dia praktekin dengan murid-muridnya. Tahun 20 Masehi Yesus sudah, ya, zaman itu paling top Hafruta, saudara. Makanya Yesus praktekin ini. Paulus praktekin ini. Semua orang Yahudi yang berpendidikan, saudaraku, praktekin ini. Bahkan sampai hari ini. Nih, lihat 4 gambar ini, saudara. Inilah pemuritannya orang Yahudi. Lihat bagaimana orang Yahudi pemuritan 3, 2. Nah, rabinya keliling, saudara, ngajarin keliling, ya. Nah, rabinya itu hanya fasilitator, pusatnya firman Tuhan. Nah, tapi kalau Hafruta kita, firmannya adalah seorang dia rabinya yang lebih hebat dari rabi ini, saudara. Ya, kalau rabi ini, saudara, dia cuman hadirnya, saudara, ya, bisa mungkin 2 jam sehari. Habis itu dia pulang. Murid-muridnya nggak bisa lagi belajar sebagai pemagang. Ya kan, saudara? Tapi kalau Tuhan Yesus 24 jam, kapan aja, ya, kita, saudaraku, bisa ketemu dengan dia dan dia siap mengajar kita, saudara. Kita pemagangnya. Nah, jadi kita lihat next. Makanya Hafrutanya Tuhan Yesus lebih keren, saudara, ya. Kompaknya Tuhan Yesus kapan aja, di mana aja. Asal 2-3 orang berkumpul dalam namanya, saudara, dia menyatakan kehadirannya. Ya, dia menyatakan kehadirannya, saudara. Luar biasa, ya. Makanya, saudara, ayo kita praktek Hafruta ini, saudara. Kalau kita nggak praktek Hafruta, kita nggak bisa efektif menjadi murid Kristus. Nggak bisa, ya, karena, saudara, Tuhan, ya, pakai pola ini. Ini pola yang paling efektif. Ya, jangan kita kreasi sendiri, bikin pola-pola sendiri. Ini yang paling efektif. Mari kita ikut Tuhan Yesus, caranya dia membuat murid, ya. Jadi itu alasan pertama. Nah, alasan kedua, kita lihat kenapa kita mesti ada di kompak, hidup di dalam Hafruta. Kenapa? Karena ini, saudara. Ya, yang kedua alasannya karena kompak adalah unit terkecil dari komunitas kerajaan. Ya, kemarin Pak Lukas bilang unit terkecil dari tubuh Kristus. Ya, makanya kalau kita, saudaraku, udah ada di dalam tubuh, karena kelahiran baru kita semua ada dalam tubuh, pasti kita mau, saudaraku, hidup di dalam unit terkecil ini, ya. Karena unit terkecil ini adalah unit yang paling efektif
efektif. Ya, paling efektif membuat kita bisa menghidupi gaya hidup tubuh. Nah, gaya hidup tubuh itu apa, Saudara? Kemarin dijelaskan, ya, connect sama kepala, terus bersepakat kan? Nah, kalau 2-3 orang gampang nggak bersepakat? Gampang. Ya, kalau 5-6 orang lebih sulit. Makanya Tuhan pakai 2-3 orang ini, Saudara, supaya kita bersepakat, ya, kita connect dengan sesamanya, kita sepakat nyatu, saudaraku, ya. Nah, ini, saudaraku, komunitas unit terkecil dari komunitas kerajaan. Saudara bilang, masa? Mana buktinya di Alkitab ada, Pak Edi? Unit terkecil ini. Ya, tadi 2-3 orang udah ada. Nah, mari kita lihat lagi kisah ini. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kalau penulis Perjanjian Baru, Saudara, menuliskan nama-nama, ya, orang, nama-nama dari rasul-rasul. Kalau saya disuruh tulis, Pak Edi, tuliskan nama ke-12 rasul, saya pasti tulisnya begini. 1 Petrus, 2 Yakobus, 3 Yohanes, 4 Andreas, 5 apalagi, ya, Saudara. Betul? Jejerin aja, udah. Beres kan? Tapi enggak, Saudara. Lihat cara penulis Perjanjian Baru yang diilhamkan oleh Roh Kudus menulis nama-nama para rasul. Setelah mereka tiba di kota, ini yang paling jelas. Ada beberapa ayat, ya. Tapi ini yang paling jelas sekali. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah, perhatikan, Saudara, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Nah, ini Yudas, ya, Iskariot udah nggak ada, ya, udah meninggal, udah bunuh diri, ya. Jadi tinggal 11. Nah, waktu 11 ini diungkapkan berdoa di loteng Yerusalem. Unik sekali, Saudara. Perhatikan, Saudara. Ya, dia menggunakan banyak kata dan. Dan. Ngapain pakai dan banyak-banyak? Boros, Bung. Ya. Nah, Saudara, ada tujuannya. Alkitab ditulis bukan sekedar ditulis untuk seni, supaya bagus nih dannya. Bukan. Ada tujuannya ini dikomunikasikan ke kita. Supaya kita tahu bahwa dalam komsel Yesus, dalam komunitas kerajaannya Yesus, ya, Saudara, itu ada unit-unit yang disebut hafruta atau kompak. Ya, Saudara. Nah, itu unit-unit itu kita bisa lihat dihubungkan dengan kata dan, 2 nama itu, Saudara. Petrus dan Yohanes. Nah, kata dan di sini, Saudara, adalah kata sambung kai dalam bahasa Yunani yang menghubungkan 2 hal yang adalah satu kesatuan. Ya, itu pakai dan, atau 2 hal yang terjadi berbarengan, bersamaan. Itu juga bisa pakai kai. Ya. Jadi Petrus dan Yohanes itu artinya satu unit. Inilah kompak, ya, saudaraku, yang pertama. Kompak yang kedua, Yakobus dan Andreas. Kompak yang ketiga, Filipus dan Thomas. Kompak yang ke berapa? 4, Bartolomeus dan Matius. Kompak yang terakhir, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Nah, ini 3 orang. Jadi 2, 3. Ya, Saudara, inilah komunitas kerajaannya Yesus. Nah, makanya kalau Saudara nggak bergabung ke kompak, ya bagaimana Saudara bisa, ya, membangun komunitas kerajaan? Bagaimana Saudara bisa menjadi bagian dari komunitas kerajaan? Ya, karena ini unit yang terkecil. Ya, Saudara, ya, kembali lagi tadi itu unit tubuh Kristus yang terkecil, ya, yang paling efektif menolong kita menghidupi gaya hidup
saling itu, saudara. Gaya hidup akuntabilitas supaya kita bisa bersepakat. Ya, ini penting, saudaraku. Nah, di dalam kerajaan Romawi, next, saudara. Ya, itu ada, saudaraku, satu prinsip namanya Conventus Civium Romanum, ya, saudara. Jadi orang-orang saudaraku, kerajaan Romawi, ya, itu mereka punya prinsip gini, saudara. Ya, kalau ada dua orang sepakat, ya, mereka sepakat, saudaraku, kemudian mereka, saudaraku, menerapkan sebuah hukum Romawi, maka pemerintahan Romawi atau kerajaan Romawi harus membackup mereka. Nah, ini dia deskripsinya, saudara. Nanti saudara bisa baca, ya, ini deskripsinya begini. Jadi Conventus Civium Romanum itu artinya, ya, saudaraku, pertemuan atau komunitas sipil kerajaan Romawi. Itu artinya gini, saudara. Adalah unit terkecil dalam komunitas kerajaan Romawi yang bersepakat. Wow. Ya, meskipun berkumpul jauh dari Roma, namun dianggap sebagai duta kerajaan Romawi. Dan jika 2-3 orang berkumpul dengan sepakat, maka dipercaya bahwa kerajaan Romawi hadir di sana. Wow, ini persis Matius 18. Ya kan? Kalau 2 orang bersepakat, ya, apa yang terjadi, saudara? Apa yang diikat di bumi terikat di surga. Ya, karena di backup sama kerajaan surga. Ya, saudaraku, kerajaan surga, ya, saudaraku, hadir di situ. Ya, Yesus hadir di situ, rajanya, saudara. Sebab 2-3 orang berkumpul dengan sepakat dalam nama Tuhan, maka dipercayai kerajaan Romawi, saudaraku, hadir di situ kan. Kalau kerajaan Romawi, nah kita kerajaan Allah, yaitu rajanya sendiri hadir. Wow, ini keren banget, saudaraku, ya. Jadi makanya saudara mesti ada di dalam 2-3 orang ini. Baru saudara, ya, bisa jadi saudaraku? Bisa jadi duta kerajaan sorga, saudara. Dan saudara baru bisa gunakan kunci kerajaan Allah itu. Kalau nggak sepakat, ya nggak bisa gunakan kunci kerajaan. Dan saudara, kunci kerajaan itu adalah, ya, saudaraku, hal yang sangat penting buat kita. Oke? Nah, yang ketiga, saudara, kita lihat komunitas penjala manusia. Mengapa kita, ya, mesti ada di dalam Kompak atau Hafruta? Karena tujuan menjadi murid Kristus adalah menjadi penjala manusia. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, kata kamu di situ jamak, saudara, bukan sendirian. Kita tidak bisa jadi penjala manusia sendirian. Ya, bukan yang nggak boleh sama sekali. Orang yang punya karunia penginjil, saudara, kayak Filipus, ya, dia, kalau kita lihat di Alkitab tercatat dia menginjil sendiri, saudara. Roh Kudus mengurapi dia menginjil sendiri karena dia punya karunia penginjilan. Tapi untuk umum, kalau saudara baca di Alkitab, selalu Tuhan mengutus berdua-dua untuk memenangkan jiwa, saudara. Ya, kita taat dong. Kalau Tuhan praktek ajar suruh kita berdua-berdua, ya kita lakukan. Nah, masalahnya kita nggak taat. Makanya jarang, saudaraku, kita menangkan jiwa. Karena sendiri-sendiri itu, ya, tidak efektif memenangkan jiwa. Ya. Nah, walaupun nanti satu orang yang ngomong, ya, yang ngomong satu orang, nggak apa-apa. Tapi dia di backup sama kompaknya, saudara. Saya nanti mau nginjil, ya. Doain saya, ya. Kompaknya masing-masing di tempat berbeda-beda. Tapi satu orang yang ngomong, tapi dia ngomong itu berdasarkan saudaraku, pengurapan korporat. Wah, dahsyat, ada pengurapan korporat di situ. Ya, sehingga terjadilah penginjilan. Nah, 12 rasul diutus berdua-berdua. Kemudian saudaraku 72 rasul juga diutus 72 murid juga diutus berdua-dua. Ya, jadi
pola Tuhan Yesus adalah berdua-dua, ya, sebagai penjala manusia. Nah, yang terakhir, saudara, kenapa kita mesti, saudara, hidup dalam kompak atau hafruta? Ya, sebab dibilang gini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang banyak, ya, yang baik dalam jeripaya mereka. Jadi berdua itu, saudara, hasilnya, buahnya lebih banyak daripada sendirian. Kenapa? Ini namanya prinsip sinergi. Masih ingat di Alkitab dia bilang satu mengalahkan berapa? 1000, dua mengalahkan berapa? 2000, betul? Enggak, dua mengalahkan berlaksa-laksa. Ya, itu namanya apa, saudara? Itu namanya sinergi. Ya, sinergi itu dahsyat. Kalau dua dipaduin, tiga dipaduin, sinerginya hebat banget, saudara itu. Yang ke-10, ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang untuknya, kita bisa jatuh, saudara. Dan saya mau beritahu saudara, saudara akan pasti punya pengalaman jatuh. Nggak ada di dunia ini orang ikut Tuhan nggak pernah jatuh. Bahkan dibilang gini, orang benar jatuh 7 kali, tapi dia bangkit lagi. Jadi orang benar bisa jatuh, saudara. Nah, kita kalau jatuh, saudara, nggak hidup di kompak, wailah kita katanya, saudara. Karena nggak ada yang angkat kita, celakalah kita. Karena tidak ada yang mengangkat kita. Kita nggak bisa sendirian. Kita perlu teman kita mengangkat kita, saudara. Itulah gunanya kompak. Ya, saudara. Ya, kalau kita nggak ada dalam kompak, jatuh, ya udah, tergeletak akhirnya. Tapi orang benar jatuh tidak akan tergeletak, saudara itu. Ya, karena orang benar dia hidup dalam komunitas. Ya, saudara. Nah, terus ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, kalau tidur berdua itu maksudnya ini ilustrasi dekat. Kalau kita kompaknya dekat, saudara. Saling dekat, saudara. Wow, apa jadi, saudara? Ya, kita saling transfer energi. Ya, revival nggak akan berhenti, saudara. Kita akan terus mengalami revival. Ya, ini luar biasa, saudara. Ya. Nah, yang ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Tapi tali 3 lembar tidak mudah putus. Teman saya, saudara, dia kenal seorang temannya lagi, ahli pembuat tali, saudara. Dia bilang begini, kamu tahu nggak, di antara 3 tali ini, mana yang paling kuat? Tali yang dipilin dengan 2 pilinan, ya, tali yang dipilin dengan 4 pilinan, atau tali yang dipilin dengan 3 pilinan. Ya, tali mana yang paling kuat? Tali yang 3 utas. Ya, saudaraku, yang dipilin menjadi 1. Wow, itu katanya paling kuat, lebih kuat dari yang 4 lembar, saudara. Karena 3 itu sinerginya sempurna, saudara. Ya, karena kita tahu 3 itu angka yang sangat penting, saudara. Karena itu berasal dari Allah Tritunggal, saudaraku ya. Nah, makanya ini pola yang Tuhan kasih sama kita, saudara. Kalau saudara mau jadi orang yang berhasil dalam hidup ini, saudara, ya, menggenapi visi kerajaan Allah, saudara hiduplah di dalam kompak. Karena hanya melalui kompak, saudaraku, kita efektif, ya, kita akan efektif bertumbuh, saudaraku, dan kita akan apa, saudaraku, ya, kita akan bisa bersinergi sempurna sinerginya. Kuda Belgia, saudara, kalau 1 kuda bisa tarik 8.000 pound. Kuat sekali ini kuda, saudara. 2 kali gedenya kuda Indonesia. Kalau 2 kuda, dia bukan 16.000 pound, tapi 24.000 pound daya tariknya, saudara. Tapi lebih hebat lagi kalau kuda Belgia
saling mengenal satu dengan yang lain. Teman dibesarkan, artinya dia hafruta, kompak. Dia bisa tarik 32.000 pound. Wah, ini keren, saudara. Inilah namanya, apa saudaraku? Sinergi. Nah, itu sebabnya mari, saudara, kita ambil keputusan, kita mau tertanam di kompak dan hidup di dalam kompak. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau buka kesempatan untuk tanya jawab, ya, supaya kita lebih ngerti lagi, saudara. Nah, saya serahkan ke Pak Untung. Kita masih ada punya mungkin ya enggak 8 menit ya atau 9 menit. Silakan. Oke, Untung ada yang mau ditanya, teman-teman? Ya. Mungkin yang pertama saya ini kayak mau meneguhkan diingatkan kembali lah ya. Dibilang kan tadi orang yang nggak mau taat itu kan orang yang nggak bisa melihat visi ya. Jadi itu jelas banget. Nah, pertanyaan saya selanjutnya gini, kayak kan tadi berulang-ulang kayak ditegaskan juga yang di Kisah 1 ayat 13 gitu ya. Sebetulnya kompak yang efektif itu sebetulnya bisa berapa orang sih Kak satu kompak? Tuhan Yesus ajarkan 2-3 orang kan? Ya kita taat aja 2-3 orang itu paling efektif. Ya. Nah, di zamannya Babilonia sampai 4. Nah, jadi kalau mau 5-6 orang boleh nggak? Iya boleh juga, tapi nggak efektif. Iya kan? Kalau 2-3 orang kan efektif, saudara. Kenapa? Untuk sepakat, kemarin Pak Lukas bilang, kalau kita berdua aja nggak bisa sepakat, iya kan? Gimana kita mau sepakat dengan yang lain? Berdua aja kita nggak bisa sepakat, ya kan? Nah, jadi berdua, bertiga itu paling gampang bersepakat, mudah daripada 5-6 orang, ya kan? Nah, jadi kompak itu makanya 2-3 orang, ya. Nah, nanti memang waktu dia mau bermultiplikasi, ini berdua, dia dapat nih kan di SPK dan sebagainya, saudara. Nah, dia dalam keadaan 4, nggak apa-apa, tapi dia nggak boleh terus 4 multi, ya. Dia mesti selalu multi lagi jadi 2-3. Oke, prinsipnya gitu. Nah, waktu dia ber-6 misalnya, ya memang itu kan sementara, ya, lagi dia diproses, dimuridkan, ya. Nah, tapi tetap hubungan 2 orang, 3 orang ini tetap ada kan, dia tetap gampang bersepakat, ya kan, karena 2-3 orang ini, gitu ya. Oke, Kak Edi, makasih jawabannya. Jadi 2-3 orang juga gampang loh tur pertemuannya. Betul, Ya, silakan. Ada lagi? Ini Bapak Yulianto sudah buka video, ada yang mau tanyakan Bapak Yulianto, silahkan. Ya, pagi Kak Edi, Kak Untung. Saya mau tanya, yang tadi kan di Kisah Rasul maupun contoh yang di Hafruta yang orang Yahudi ya, itu kan berdua atau bertiga. Nah, mungkin pertanyaannya, berdua bertiga ini berapa lama Kak Edi? Apakah dengan orang yang sama terus-menerus? Atau ketika Tuhan tambahkan nanti bisa berubah, contohnya Petrus dan Yohanes. Apakah itu kompak yang terus-menerus ya selamanya, Yakobus dan Andreas, atau ketika ditambahkan nanti mereka bisa split gitu. Tapi kan kalau di split nanti adaptasi lagi ya untuk kesepakatannya. Itu. Terus yang kedua, maksudnya hari-hari ini mungkin kalau di lapangan, misalkan saya bangun kompak sama satu orang, tanda kutip misalkan satu orang ini belum terlalu dewasa atau nangkep tentang visi kompak. Tapi Tuhan tambahkan, baik itu jiwa baru ataupun jiwa dari Komsel yang memang belum kompak. Dan akhirnya jadi banyak nih Kak. Nah itu misalkan sampai lebih dari 5 atau sampai lebih dari 10 gitu. Nah itu apa yang harus dilakukan? Kalau dipisahkan juga mereka belum nangkep gitu loh tentang kompaknya ini mau kemana gitu. Nah mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, pertama tadi tentang berapa lama ya kita berkompak dengan orang yang sama. Ya, jadi gini saudara, long term, intinya
kompak itu long term. Dari mana kita tahu, saudara? Kita lihat murid-murid aja. Murid-murid praktek kompak, ya. Nah, itu dari kapan? Dari ketika mereka mulai dipanggil oleh Tuhan. Ya, dipanggil langsung. Nanti kita lihat ada 6 kompak yang pertama. 3 kompak yang pertama. Itu adalah Petrus dengan Yohanes, ya. Kemudian Yakobus dan Andreas, ya. Filipus, ya, waktu itu juga masuk. Nathanael juga masuk, ya. Kemudian siapa lagi? Satunya lagi, ya itu 6 orang itu, ya. Nah, kita lihat contoh kompaknya Yakobus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes. Perhatikan, mereka praktek kompak sampai kapan? Nah, sampai di Kisah Rasul pasal 1 tadi masih tercatat Petrus, Yohanes, benar? Nah, nanti kalau saudara baca di Kisah 3, satu hari mereka pergi ke Bait Allah berdoa. Berapa orang yang pergi? Berdua. Ya kan? Nah, ngapain mereka, saudara? Doa. Mereka ketemu orang lumpuh, didoain, ya kan? Mereka menangin jiwa, saudara. Lihat, udah berapa tahun itu ikut Yesus, masih berduaan menangin jiwa, saudara. Ya. Terus, Kisah 4 masih tercatat. Komselnya Tuhan Yesus kumpul. Nah, komselnya Tuhan Yesus kan ada unit-unit tadi ini kan. Nah, berarti mereka masih kumpul. Di Kisah pasal Rasul 4 masih kumpul unit-unit ini. Terus Kisah 5 masih kumpul, satu komsel doain sekota, sembuh semua. Ini keren. Makanya kalau komsel yang ada kompaknya, yang polanya pola komunitas kerajaan, itu dahsyat. Kalau doain orang sakit sembuh semua, orang yang pelepasan terlepas semua. Ya. Orang yang diikat kuasa gelap. Nah, itu kan dahsyat, saudara. Nah, itu kompak dan komsel. Pasal 6, masih ada nggak? Rasul-rasul masih kumpul. Ya, yang ada masalah, masih ingat nggak? Ya, rasul-rasul kemudian kumpul berdoa, cari hikmat Tuhan. Ya, bagaimana supaya masalahnya terpecah? Masih ada, masih hidup dalam kompak dan komsel. Kisah pasal 7 nggak tercatat, Kisah pasal 8 masih ada. Itu udah berapa tahun, saudaraku, Kisah pasal 8. Nah, Kisah pasal 8 itu apa, saudara? Ya, murid-murid, ya, katanya dianiaya, maka mereka pergi ke seluruh dunia, kecuali rasul-rasul. Tinggal satu yang tinggal di Yerusalem. Komselnya rasul-rasul. Komunitas kerajaannya rasul-rasul. Berarti masih praktek nggak? Masih. Nah, berapa tahun? Saudara tahu nggak itu berapa tahun sampai Kisah 8? Itu mungkin ada 10 tahun, saudaraku, kira-kira. Ya, bertahun-tahun lah pokoknya, ya. Nah, saudara, jadi long term. Tapi kalau ditanya boleh nggak kompak berubah? Boleh. Boleh. Ya, kalau dia pindah kota, ya, atau nanti ya nggak efektif lagi dia dari sisi jarak atau apa, kalau nanti kita udah offline, ya boleh aja. Ya kan? Nah, atau ada tujuan-tujuan tertentu, bisa. Contohnya, Paulus sama Barnabas berdua terus. Nggak lama ketambahan siapa, saudara? Ketambahan Markus. Nah, akhirnya ketambahan lagi satu, Silas. Nah, Paulus sama Barnabas belum dewasa. Ya, jadi berantem. Apa yang terjadi? Pisah. Nah, walaupun berantem, pisah, makanya saya nggak rekomen ini jadi contoh pola multi yang seperti ini. Karena mereka berantem, tapi mereka masih praktek kompak loh. Ya, Barnabas bawa siapa? Markus. Ya, Paulus bawa siapa? Silas. Nah, tapi akhirnya mereka rekonsiliasi pulih, ya. Nah, saudara, mestinya Barnabas sama Paulus nggak boleh multi. Karena mereka terus, yang tadi kan, kompak long term. Mesti long term supaya belajar yang tadi itu, sepakat. Ya, oke. Jadi multinya, jadi ini dua, misalnya Untung sama Pak Ian.
Pak Yul ya, berdua kalian kompak misalnya. Terus kalian menangin 2 jiwa baru, di SPK-in, diajarin, sampai 2 ini udah bisa mandiri baru dilepas. Nah, multinya, kalian nggak boleh multi. Yohanes sama Yakobus, Petrus sama Yohanes nggak multi mereka. Tidak berpisah, mereka didik jiwa, nanti jiwanya yang mandiri sendiri. Ngerti ya? Nah, itu polanya gitu. Ya. Oke. Terjawab nggak ya semua pertanyaan? Iya, itu terjawab Kak. Cuman yang pertanyaan tadi kedua, kalau dari Komsel ya kan, banyak yang belum kompak, ditambah-tambahin jadi banyak gitu dalam satu kompak. Iya. Jadi gini, kalau Komsel ya udah lihat visi tadi, visi kerajaan. Nah, kita mau transisi ke sana perlu waktu. Jadi jangan buru-buru, ini masukan saya ya. Pertama gini, faselnya nangkep dulu nggak visi ini. Ya, kalau dia nangkep, transisi. Tapi kalau belum nangkep, saya nggak rekomen. Karena nanti nggak akan jadi. Pasti nggak akan jadi. Gagal pasti. Karena visi itu paling penting ya. Visi dulu gitu ya. Nah, rekomen saya gini, kalau dia udah dapat visi, nah praktekkan ini. Langkah pertama, apa tadi? Tertanam dulu di kompak, hidup di kompak. Nah, dengan siapa dia hidup di kompak? Dengan tim faselnya. Kan ada kan tim faselnya kan? Nah, tim inti kalau dulu kita sebut. Nah, dengan mereka hidupi kompak. Kayak Petrus sama Yohanes, ya kan? Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu bertiga itu fasel di dalam di dalam komselnya Tuhan Yesus ya. Mereka itu 3 faselnya, saudara. Nah, mereka juga ada di dalam kompak. Jadi mereka dulu hidup dalam kompak. Nah, hidupi. Nah, makanya kita akan berseri nih. Tiap minggu kita akan progres terus. Nanti saudara akan belajar bagaimana kompak yang maksimal. Bagaimana kita hidup dalam kompak yang akan membawa kita nanti ke komunitas kerajaan. Nah, dia hidupi dulu. Nah, setelah hidupi 3 orang ini, jangan langsung gini caranya. Oh ya udah. Oke, kamu berdua, kamu bertiga, kamu berdua, mulai kompak. Bisa nggak? Bisa bubar. Bisa hancur nanti. Jangan. Ya. Jadi kompak nggak bisa dibuat kayak bikin Coca-Cola, produk massal. Nggak bisa. Caranya gini. Udah menghidupi, belajar dulu makanya. Ya, Fasel ini belajar. Kita ada equipping. Ikut. Ya, di tempat Mardi banyak tuh gimana menjalankan kompak. Ya. Udah menghidupi. Nah, dia cari dulu di komselnya siapa yang haus. Siapa yang haus, ya kan? Nah, yang haus, yang mau aja dulu, dipanggil misalnya 2 atau 3 boleh juga. Dipanggil ke kompaknya ini, menghidupi kompak barengan. Nah, sekarang berenam. Oke? Ditularin nih apinya, ditularin nih hidupnya, ditularin gaya hidupnya, ya. Sehingga 3 orang yang baru ini nangkep, ya. Setelah mungkin 2 bulan, ya. Wih, dia udah nangkep nih. Nah, ini kita bilang gini, kamu sekarang sendirian ya, jalanin. Tapi kita masih punya hubungan. Sebulan sekali kita masih ketemu ya, disebut dibapai. Oke? Nah, 3 orang ini suruh lakukan yang sama. Panggil lagi 2. Ya, lakukan yang sama. Nah, yang ini ada waktu, lakukan lagi. Kalau dia banyak waktunya, dia bisa 2-3 kelompok. Ya kan? Jadi tularin dulu sampai udah jadi. Nah, kalau udah jadi, puji Tuhan udah mulai ada kompak-kompak. Ya. Jadi gitu ya, kira-kira. Jadi jangan produk massal. Baik, saudara, saya harus selesaikan sampai di sini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Bye, sampai ketemu. Masih banyak pertanyaan sebetulnya Kak nanti minggu depan ya. Ya, oke. Oke Kak Edi. Makasih Kak Edi. Ya. Oke, baik. Ya. Oke, cukup Bapak Yulianto ya, nanti pertanyaannya sama Kak Edi. Kalau enggak kita ke rumahnya aja. Iya. Oke, selanjutnya masih ada waktu, saya serahkan ke Citi Pungling. Ya.
Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, kita udah dengar ya bahwa hidup kita nggak begitu aja, gitu. Tapi Tuhan punya tujuan, ada visi yang harus kita lakukan. Nah, hari ini saya mau beri kesempatan buat teman-teman semua, buat